Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Setelah memahami situasi tim Liu Yun secara rinci, Chu Xingyun akhirnya beristirahat. Sekarang, untuk Guman dan Bai Bing, Chu Xingyun benar-benar merasa nyaman. Siapapun dapat mengkhianatinya, tetapi keduanya tidak akan melakukannya. Ketika kepentingan satu sama lain diikat bersama, dan kemuliaan dan kehilangan semuanya hilang, tidak perlu khawatir tentang pengkhianatan sama sekali. 3 hari kemudian, barang-barang kustom Made dari toko mainan dikirim. Setelah mengumpulkan semua mainan, Chu Xingyun menarik Li Chunfeng, mengendarai Taiksu Devouring Spirit Python, dan bergegas kembali ke Windless Abyss. Menembus ruang, Chu Xingyun dan Li Chunfeng baru saja muncul, dan dalam beberapa suara siulan tajam, 3 bayangan hitam melompat di depan mereka. Menghadapi dampak dahsyat dari ketiga bayangan ini, Li Chunfeng pucat dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Chu Xingyun membawanya pada saat kritis untuk mencegahnya dari jelek di tempat. Ketiga bayangan hitam ini secara alami adalah binatang penjaga dari 3 gadis, Raja Serangga Abis. Ketika mereka melihat Chu Xingyun sebagai orang yang akan datang, mereka menoleh dan menemukan sudut dengan bosan, berbaring di tanah. Mendengar suaranya, Jiaur, Yaer, Nir berlari keluar dengan cepat. Meskipun hanya berjarak 3 hari, ketiga gadis itu sangat merindukan Chu Xingyun. Sekarang ketika mereka tiba-tiba melihatnya, mereka langsung sangat bahagia. Berlari sampai ke depan Chu Xingyun, 3 gadis menyeret kaki celananya dan naik ke atas, dan mereka naik ke bahu Chu Xingyun 3 atau 2 kali. Terlepas dari urutannya, ketiga gadis itu mencium kuat-kuat wajah besar Chu Xingyun. Jika mereka digantikan oleh 3 keindahan manusia, Chu Xingyun harus bertelinga merah. Tetapi dengan perubahan ketiga adik perempuan ini, Chu Xingyun tidak memiliki pikiran lain kecuali kehangatan. Dalam perasaan Chu Xingyun, 3 gadis, seperti 3 anak kucing, dicium oleh mereka, seolah-olah mereka dicium oleh 3 anak kucing. Apa yang bisa Anda pikirkan? Bertempur melawan 3 gadis kecil, Chu Xingyun memasuki ruang batu dan menetap Li Chunfeng. Selanjutnya, ketika Chu Xingyun merasakan jantung angin, Li Chunfeng akan tinggal di ruangan batu ini untuk waktu yang lama. Setelah mengatur Li Chunfeng, selanjutnya saatnya mengatur 3 gadis. Awalnya, ketiga gadis itu bisa tinggal di rumah batu, tetapi sekarang Li Chunfeng ada di sini, tidak pantas bagi mereka untuk tinggal di sini. Li Chunfeng adalah pria mabuk, yang diberi makan 3 kali sehari dan menjalani kehidupan mabuk, mimpi dan kematian. Li Chunfeng, yang mabuk, tidak memotong perbatasannya, dan citranya sangat tidak sopan. Jika seseorang tidak hati-hati, ia akan mengotori mata ketiga adik perempuan. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak mengatur 3 gadis di rumah batu, tetapi mengatur platform di luar gua. Sepanjang jalan keluar gua, datang ke peron batu di tebing Windless Abyss. Menunjuk ke platform di bawah kakinya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Nah, mulai sekarang, Anda akan tinggal di sini." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, ketiga gadis itu berteriak kaget. Meskipun platform batu datar, tetapi tidak ada penutup di sini, bagaimana hidup? Melihat ekspresi 3 gadis yang terkejut, Chu Xingyun tersenyum misterius, "Ayo, biarkan aku membuat tipuan untukmu." Jugling. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, ketiga gadis itu tiba-tiba membuka mata mereka dengan gembira. Mengulurkan tangan besarnya, Chu Xingyun menutupi mata ketiga gadis itu, dan kemudian melambaikan tangan kanannya untuk menghapus semuanya dari ruang reinkarnasi dan menekannya di peron. Dalam serangkaian raungan, ketiga gadis itu sangat ingin tahu dan ingin melihat, tetapi mata mereka dikaburkan oleh tangan besar Chu Xingyun, dan mereka tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Dalam kecemasan, tangan besar Chu Xingyun pindah, dan semua yang ada di platform muncul di hadapan mereka. Melihat itu, platform lebar sekarang ditutupi oleh istana besar. Dekat tepi luar platform adalah istana megah berwarna pink, setinggi 2 meter. Seluruh istana berwarna merah muda, dengan kilau seperti batu giok di permukaan, yang cukup indah, dan ketiga gadis yang menonton itu terpesona. Sebelum istana, bunga dan gulma ditanam, dan ketiga gadis itu sangat senang bahwa ada kolam renang yang sangat jernih dikelilingi oleh bunga dan gulma. Istana, taman, kolam renang. Apakah ini semua? Tidak, tentu saja tidak. Ketiga gadis itu paling penasaran dengan taman bermain di luar istana, meskipun mereka belum pernah melihat sebagian besar wahana, mereka selalu melihat jungkat-jungkit dan ayunan. Disebut sebagai know-how, mereka dapat dengan mudah menilai kegunaan dari taman bermain ini. Melihat ekspresi gembira ketiga gadis itu, Chu Xingyun mengulurkan telapak tangannya, dan ketiga gadis itu tidak sabar untuk berdiri. Kemudian, Chu Xingyun berjalan ke istana besar dan menempatkan ketiga gadis itu di platform terbuka di atas istana. Melihat ketiga gadis itu sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Di masa depan, kamu akan tinggal di sini."
Melihat istana yang megah, ketiga gadis itu sangat bahagia sehingga jika mereka tidak terlalu jauh, jika mereka masih di pundak Chu Xingyun, mereka pasti akan mengirim ciuman manis untuk berterima kasih pada Chu Xingyun atas kedermawanannya. Sambil bersorak dan melompat, Chu Xingyun berkata lagi, "Oke, pergi dan lihat di istana. Saya telah menyembunyikan banyak hadiah di dalamnya. Lihat apakah Anda dapat menemukannya." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, tiga adik perempuan bersorak dan berbalik dan berlari menuju istana. Volume istana ini sangat besar, meliputi area lebih dari 10 meter persegi, yang tingginya lebih dari 2 meter. Meski tingginya tidak terlalu berlebihan, tetapi jangan lupa bahwa ukuran iblis hanya 1/10 manusia. Sebuah istana setinggi 2 meter setara dengan istana setinggi 20 meter untuk manusia. Bagi tiga gadis, itu pasti raksasa. Memasuki istana, ketiga gadis itu tiba-tiba terpesona. Produksi istana ini dibangun setelah meniru istana manusia yang paling klasik, meskipun pola dan dekorasi di dalamnya sangat kecil, mereka masih sangat halus. Terutama furnitur itu, meskipun ukurannya sangat kecil, tetapi semuanya dapat digunakan, tidak hanya cantik. Buka lemari dan penuh pakaian indah. Menarik laci, penuh dengan perhiasan emas dan perak, serta semua jenis perhiasan. Apa yang membuat mereka paling bahagia adalah bahwa di setengah pinggang istana, ada platform memanjang keluar, di mana meja makan yang cantik dan elegan ditempatkan. Di atas meja makan ada peralatan makan perak yang indah, sendok kecil, garpu kecil, piring kecil semuanya. Tidak tahu, Chu Xingyun pasti akan berada di sini ketika saatnya untuk makan malam, dan mereka ingin makan bersama mereka. Mereka tidak perlu lagi memegang mangkuk yang sebesar pot untuk dimakan, dan mereka tidak harus memegang piring di piring dengan ukuran yang sama seperti keranjang. Meskipun Anda bisa makan semuanya dan Anda bisa kenyang, kualitas dan kualitas hidup sama sekali berbeda. Tawa-tawa keluar dari mulut ketiga gadis itu dari waktu ke waktu, bergema di kastil yang sangat megah. Di sisi lain, setelah mengatur tiga gadis, Chu Xingyun menemukan Li Chunfeng, sudah waktunya untuk mulai berlatih. Di bawah kepemimpinan Chu Xingyun, Li Chunfeng datang ke platform luar dan melihat sekeliling. Alis Li Chunfeng perlahan berkerut. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Chunfeng berkata, "Sepertinya ada yang salah di sini, apakah Anda yakin ini adalah jurang tak berangin?" Menghadapi pertanyaan Li Chunfeng, Chu Xingyun juga terpana, mengapa itu salah? Melihat wajah Chu Xingyun dengan keraguan, Li Chunfeng menggelengkan kepalanya, Abyss of the Wind adalah tempat suci yang sangat terkenal untuk berkultivasi. Semua praktisi seni bela diri dari sistem mental angin akan datang ke sini untuk merasakan jantung angin. Selama pidatonya, Li Chunfeng melihat sekeliling dan tersenyum masam, sekarang lihat, di mana yang lainnya? Menghadapi pertanyaan Li Chunfeng, Chu Xingyun tampak kosong. Ya, di mana yang lainnya? Jika dikatakan bahwa kebetulan Chu Xingyun terjadi bahwa tidak ada orang lain di sana, tetapi karena seseorang telah ada di sini, pasti akan ada jejak, tetapi jejak. Dalam keraguan, Chu Xingyun memanggil tiga saudara perempuan, dan bertanya dengan hati-hati, tetapi jawabannya keluar dari harapan Chu Xingyun. Di antara tiga saudara perempuan, Yaer, yang tertua, memberikan penjelasan rincin kepada Chu Xingyun. Jurang tak berangin ini memang ada, tetapi tidak hanya ada satu pintu masuk ke jurang tak berangin. Menurut legenda dunia, Wu Yuan berada di bawah 108 lapisan, tetapi sebenarnya tidak akurat. The Windless Abyss terhubung langsung ke permukaan. Di atas permukaan, ngarai jurang maut sebenarnya adalah pintu keluar jurang tak berangin. Melompat langsung dari tanah, Anda dapat mencapai kedalaman Chu Xingyun saat ini. Karena itu yang terjadi, bagaimana bisa dikatakan bahwa Wu Feng Ziyuan berada di bawah lantai 108? Sebenarnya, jurang itu memang ada, tetapi bagian yang dekat dengan permukaan hanyalah jurang, bukan jurang yang tak berangin. Tempat yang benar-benar jurang tak berangin memang di bawah lantai 108, tapi di sini, itu adalah wilayah yang dikendalikan oleh klan iblis, dan manusia biasa tidak bisa mencapainya. Tidak ada cara bagi pejuang manusia untuk menyeberangi seluruh wilayah ras iblis dan mencapai jurang tak berangin yang sebenarnya. Manusia tinggal di lantai ke-100, di mana ada juga pintu masuk ke jurang tak berangin, tetapi secara tegas, tidak ada jurang tak berangin di sana. Lokasi Chu Xingyun saat ini di bawah lantai ke-108, jurang yang benar-benar tak berangin, tetapi manusia lain belum pernah ke sini. Mengetahui berita ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraannya. Ternyata alasan mengapa tidak ada jejak yang tersisa adalah bahwa tidak ada yang bisa datang ke sini sama sekali. Mendengar penjelasan dari tiga saudara perempuan, Li Chunfeng agak curiga. Sepotong kecil bulu diambil dari lengannya, dan dia dengan hati-hati dijepit dengan tangannya dan digantung di udara. Sambil menahan napas, Li Chunfeng melepaskan jari-jarinya dan tiba-tiba, bulu itu jatuh dengan tenang ke tanah. Melihat jatuh lurus ke tanah, tanpa bulu berayun dan berputar sedikit pun, Li Chunfeng tidak bisa menahan cahaya matanya. Bulu sangat ringan, selama ada sedikit angin, bulu ini tidak akan jatuh lurus. Bahkan jika garis lurus bertepatan jatuh, bulu pasti akan mulai berputar di bawah kekuatan angin. Sekarang, bulu ini jatuh secara vertikal dan tidak berputar sama sekali, yang berarti benar-benar tidak ada angin di sini.
Setelah memastikan bahwa memang tidak ada angin di jurang, Li Chunfeng tidak bisa menahan senyum, dengan cepat mengeluarkan banyak peralatan, dan mulai merakitnya. Jurang tak berangin ini, jauh di bawah bumi, sangat sunyi tanpa jejak angin. Tentu saja, angin di sini mengacu pada angin yang dihasilkan secara alami. Jika Anda berjalan di sini atau bernapas, tentu saja masih ada angin. Setelah mengeluarkan ruang reinkarnasi, peralatan pelatihan yang dibuat oleh Li Chunfeng dengan cepat dipasang di bawah bimbingan Li Chunfeng. Itu adalah 9 batang bambu yang dapat disambung, yang panjangnya 9 meter. Di ujung tiang bambu, sutra langit yang sangat tipis digantung. Sebuah sutra langit sepanjang 100 meter digantung, dengan 9 lonceng giok putih diikat padanya. Total 9 tiang panjang, 9 sutra surgawi, dan 981 lonceng giok putih digantung. Segera, 9 tiang bambu dipasang dengan kokoh di peron oleh Chu Xingyun, dan tiang bambu yang panjang menonjol keluar dari peron dan menggantung 900 meter, diikat dengan lonceng batu giok putih. Selanjutnya, Li Chunfeng menjelaskan cara menggunakan set peralatan ini. 9 batang bambu dan 9 sutra surgawi ini sebenarnya hanyalah pembawa. Apa yang benar-benar berguna adalah 991 lonceng giok putih. Lonceng ini, tetapi Li Chunfeng yang dipinjam dari Ling Fengtang, semuanya adalah harta karun. 81 lonceng batu giok putih ini dapat diatur dengan kekosongan untuk menangkap angin. Fungsi menangkap angin adalah menangkap setiap angin yang ditimbulkan oleh angin. Adapun mengapa memilih jurang tanpa angin, itu bukan karena tidak ada angin. Jika Anda hanya ingin menemukan lingkungan yang tidak berangin, itu sangat mudah. Cukup gali ruang rahasia. Alasan mengapa Windless Abyss begitu menarik adalah karena Windless Abyss tidak hanya tidak berangin, tetapi juga lahir dari ketiadaan. Tidak ada yang nyata bukan tanpa, tetapi dapat lahir dari ketiadaan, dan kelahiran baru ini adalah kekayaan Wu Yuan yang paling berharga. Pan duduk di tepi platform, menghadap ke jurang tak berangin yang tak berdasar. Chu Xingyun memasuki kondisi halus. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan angin bertiup kencang, tetapi tidak ada respons sama sekali. Menghadapi ini, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Apakah arai penangkap angin ini rusak? Di antara keraguan Chu Xingyun, bel batu giok yang renyah berbunyi. Karena gangguan, Chu Xingyun hanya punya waktu untuk melirik bel yang terdengar, terlambat untuk melakukan apapun, hanya untuk melihat rambut tebal keemasan melintas. Meskipun dia melewatkan kesempatan, Chu Xingyun tidak marah dan bahagia, karena arai penangkap angin ini mudah digunakan, tidak ada masalah. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun memasuki keadaan halus lagi, dan semua arwahnya terkonsentrasi pada arai yang menangkap angin. Saya tidak tahu berapa lama, dan akhirnya bel yang jelas berbunyi lagi. Hampir pada saat bel berbunyi, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan menekan salah satu batang bambu. Rambut keemasan, tebal dan tipis, dengan tusuk gigi panjang, muncul di rongga Yuling, dan setelah sedikit melayang, ia harus melarikan diri di sepanjang lubang bel. Melihat bahwa angin keemasan akan segera mati, seluruh lonceng menyala dengan keras, dan sebuah film yang tidak terlihat menutup pembukaan Yuling dan menutup angin keemasan di bel. Setelah sedikit melayang, angin keemasan mengalir ke hulu sepanjang sutra ulat sutra, dan akhirnya memasuki tangan Chu Xingyun. Dia menutup matanya dengan gembira. Di bawah pandangan bagian dalam, di dalam Zong dan Tian Chudanyun, di dalam gua Fu Zong, angin emas seperti rambut keemasan, melayang santai, seperti ikan ekor. Untuk mengembunkan jantung angin, setidaknya 9 angin keemasan dibutuhkan. Namun, meskipun 9 angin keemasan juga dapat mengembunkan jantung angin, apa yang terkondensasi tidak lebih dari lemah dan lemahnya angin. Seorang pejuang yang benar-benar ambisius tidak akan pernah puas. Tidak ada nilai di jantung angin. Semakin banyak angin emas yang Anda masukkan, semakin kuat jantung angin. Tidak ada batasan. Mengambil Li Lingfeng sebagai contoh, dia telah datang ke Abyss of Wind 9 kali, dan hatinya yang berangin telah diintegrasikan ke dalam puluhan ribu angin emas. 100 lantai ngarai jurang, di pintu masuk jurang tanpa angin, adalah dunia bawah tanah kecil yang membentang lebih dari 10 km. Di dunia bawah tanah kecil, itu adalah kota benteng umat manusia kota Wufeng. Di kota yang tak berangin, bangunannya sangat tinggi, berbaris, dan menghuni jutaan orang. Para prajurit di kota itu semua berasal dari jurang tak berangin. Jika Anda ingin memasuki abad tanpa angin, Anda harus membayar banyak batu roh, dan Anda harus mengantri. Sulit untuk sampai ke lokasi, dan hanya butuh 3 hari untuk menangkapnya. Setelah 3 hari tiba, Anda harus segera pergi untuk membiarkan lokasi kepada orang lain. Mengontrol Taiksu Devouring Spirit Python, Chu Xingyun bergegas ke kota Wufeng. Alasan mengapa saya datang ke kota Wufeng adalah karena susunan tangkapan angin yang dirancang oleh Li Chunfeng terlalu canggung, dan Chu Xingyun tidak tahan. Chu Xingyun berencana untuk membeli beberapa Yuling dan mengatur penangkap anginnya sendiri. Di kedai di kota Wufeng, Chu Xingyun mengambil gelas dan menyesapnya. Rasa kasar, kekeruhan, dan aroma alkohol bercampur dengan aroma, semuanya membuat Chu Xingyun tidak bisa menelan. Begitu laut sulit membuat air, setelah minum bambu daun hijau, anggur lain, sulit minum lagi.
Sekarang Li Chunfeng, Chu Xingyun, Guman dan Bai Bing semua menolak untuk minum anggur lain, dan mereka semua berubah menjadi daun bambu. Sedangkan untuk empulur es, meskipun itu yang paling enak, tetapi seperti madu, pure terlalu kuat, sehingga tidak ada jejak ketenangan dan keanggunan. Setelah mencampurkannya ke daun bambu, tidak ada masalah sama sekali, dan sekali Anda meminumnya, Anda tidak bisa lagi menyerah. Untuk memastikan kualitas Zhu Yeqing, Bai Bing membuat keputusan tanpa izin. Kamar Dagang Baiyun berinvestasi di pabrik anggur Bishui dan secara pribadi mengawasi produksi batch anggur Bishui yang baru. Dari semua anggur, hanya anggur Bishui yang benar-benar bebas dari rasa apapun, dan rasanya yang lembut dan lembut, tidak tergantikan dan paling cocok untuk melarutkan bubur es. Bai Bing memiliki ambisi besar, meskipun dia juga tahu bahwa empulur es Chu Xingyun tidak terbatas, dia masih berharap untuk menambah Zhu Yeqing ke produk yang dijual oleh Kamar Dagang Baiyun. Kamar Dagang Baiyun dioperasikan oleh Bai Bing, dan bagiannya adalah setengah dari Bai Bing dan Chu Xingyun. Tidak ada aturan, tidak ada jalan lain, dan pembagian saham tidak bisa bercanda. Tetapi pada kenyataannya, itu hanya membutuhkan Chu Xingyun untuk membuka mulutnya, dan Bai Bing bersedia memberikan setengah dari saham untuk Chu Xingyun secara gratis. Bukannya seberapa murah Bai Bing, tapi dia sangat jelas bahwa tujuannya tidak pernah menghasilkan uang, tetapi untuk mencapai Kaisar Zun. Minat Chu Xingyun adalah miliknya. Prestasi Chu Xingyun dari Kaisar Zun hanya bisa menjadi kesuksesannya. Karena itu, untuk Chu Xingyun, dia bersedia mendedikasikan dan mengorbankan segalanya. Sambil mengerutkan kening, dia menurunkan gelas di tangannya, dan Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Dia mengeluarkan sebotol anggur baru, mengeluarkan sumbat di segel, dan masih menikmati anggurnya sendiri. Dengan seteguk yang indah, Chu Xingyun menutup matanya untuk mencicipi ruangan, dan sesosok berdiri di sampingnya. Membuka matanya, seorang pria muda dengan tubuh tinggi dan wajah berubah-ubah, membawa pedang emas, memandang ke sini dengan rasa ingin tahu. Melihat Chu Xingyun melihat ke atas, pemuda itu berdiri, berjalan ke Chu Xingyun dan duduk. Melihat dengan penuh perhatian pada tabung bambu di tangan Chu Xingyun, pria muda itu mengedutkan hidungnya, mengeluarkan air liur, anggur Anda berbau sangat istimewa. Melihat lencana di dada pemuda itu, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Pria muda ini bukan yang kecil. Dia juga disebut Ling Fengtang dan Ling Fengtang. Pada saat itu, Chu Xingyun berlama-lama di antara keduanya untuk waktu yang lama. Meskipun Ling Fengtang akhirnya dipilih, Chu Xingyun tidak bias di antara keduanya, dan kemungkinannya hanya setengah dan setengah. Mengambil gelas anggur, Chu Xingyun dengan lembut menuangkan secangkir daun bambu hijau, dan kemudian mendorongnya di depan pria muda itu. Hei, dia tersenyum, pria muda itu tidak sopan, dia kurang ajar memohon minuman, karena orang lain memberikannya, kesopanan seperti apa. Dengan kepala terbuka, secangkir kecil daun bambu jatuh ke tenggorokan, dan pada saat berikutnya, aroma manis yang tak terlukiskan, sangat jelas. Menatap ke langit, pria muda itu menutup matanya dengan saleh dan mencicipi rasa Zhu Yeqing yang lezat. Seluruh orang itu benar-benar mabuk. Untuk waktu yang lama, pria muda itu perlahan membuka matanya, menatap Chu Xingyun dengan tatapan yang rumit, dan menggelengkan kepalanya, kamu seharusnya tidak memberikannya padaku, itu terlalu kejam. Dihadapkan dengan kata-kata orang muda, Chu Xingyun tertawa tak terkendali, jika Anda tidak memberikannya kepada Anda akan berpikir ada masalah dengan karakter saya. Jika Anda tidak bisa menahan diri, itu karena Anda memiliki masalah dengan kekuatan dan kemandirian Anda sendiri. Menggelengkan kepalanya dengan getir, pemuda itu tersenyum getir, lupakan saja, aku akan membicarakannya nanti, dan memberiku lebih banyak lagi. Aku hanya minum terlalu banyak dan tidak merasakannya. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun mengisi gelas anggur pihak lain lagi. Kali ini, pemuda itu akhirnya tidak minum lagi dengan berani, tetapi terasa lembut. Menempatkan tetesan terakhir daun bambu dan tetesan hijau ke dalam mulut, dia mengeluarkan alkohol di mulutnya. Pria muda itu meletakkan gelas dan mengepalkan tinjunya ke arah Chu Xingyun, kota Jiuxiao, Li Fengtang Li Tianxiu, aku belum bertanya. Li Tianxiu. Mendengar nama ini, Chu Xingyun hanya bisa terpana, nama ini benar-benar terlalu percaya diri, Tianxiu. Bisakah dia benar-benar pamer? Menghadapi Li Tianxiu juga merupakan kepalan, dan berkata dengan keras, kota Jiuxiao, Ling Fengtang Chu Xingyun. Melihat ragu pada Chu Xingyun, Li Tianxiu berkata, Ling Fengtang akrab dengan saya, kenapa saya belum pernah mendengar tentang Anda? Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, kamu harus terbiasa dengan itu, kamu harus menjadi master. Aku hanya Yin Dan yang pemula, tentu saja kamu tidak akan memperhatikan. Merasa malu dan menggaruk kepalanya, Li Tianxiu tersenyum dan berkata, hal yang sama benar, mengapa kamu Yin Dan yang 6, secara logis, dengan anggur yang begitu baik, kamu harus memiliki nirwana. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, sulit untuk mengatakan sepatah kata pun, terutama karena aku terluka dan ditunda sedikit waktu. Memindai ke atas dan ke bawah beberapa kali ke arah Chu Xingyun, Li Tianxiu meraih ke dalam pelukannya, mengeluarkan botol giok putih dan meletakkannya di depan Chu Xingyun. Melihat curiga pada Li Tianxiu, Chu Xingyun tidak tahu apa yang dia lakukan.
Menunjuk ke botol giok di atas meja, Li Tianxiu berkata, kamu memberi saya anggur yang baik, saya tidak bisa meminumnya dengan sia-sia, sebagai balasannya, botol Tong Luo Dan ini akan memberikannya kepada Anda. Tong Luo Dan. Nama Tong Luo Dan terlihat sangat umum, tetapi sebenarnya, itu adalah Jiu Pinling Dan. Efek dari Tong Luo Dan adalah untuk menghapus meridian. Bagi pejuang, nilainya tidak bisa diperkirakan. Tong Luo Dan dapat membuka meridian di sekitar tubuh, dan dapat memperkuat meridian, memperbaiki kerusakan meridian, sehingga meridian memiliki ketangguhan yang super. Nine Soul Pills dan Tong Luo Pills adalah salah satu hadiah juara yang disiapkan oleh Kaisar Lingmu untuk kontes Dragon Gate. Hadiah dari kontes Longmen tidak tetap dan berubah setiap tahun. Terkadang itu adalah 9 jiwa pil, kadang-kadang pil Tong Luo, dan kadang-kadang itu adalah pil mencuci pil, atau pil Yijin. Dihadapkan dengan hadiah seperti itu, Chu Xingyun Wanan menolak. Tidak seperti pil 9 jiwa, yang hanya dapat memperbaiki dan memperkuat jiwa, pil Tong Luo tidak hanya dapat membersihkan dan memperkuat meridian, tetapi kekuatan obat yang terkandung dalam pil juga dapat meningkatkan budidaya. Dengan lembut mengambil botol Tong Luo Dan mengocoknya, ada 3 Tong Luo Dan yang tersisa. Melihat botol Tong Luo Dan, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi membuat masalah. Obat keabadian ini sangat berharga, dan itu dibuat oleh Kaisar Lingmu sendiri. Jika tidak terduga, tim Li Tianxiu seharusnya memenangkan kejuaraan Longmen. Tapi hadiah yang sangat berharga, Chu Xingyun tidak tahu harus kembali ke Li Tianxiu. Melihat keraguan Chu Xingyun, Li Tianxiu tidak bisa membantu tetapi merasa baik. Ini orang biasa. Menghadapi hal yang begitu baik, saya harus segera berada dalam pelukan saya, yang akan sopan. Ketiga Tong Luo Dan tidak hanya dapat memperbaiki semua kerusakan dan membuat meridian kuat, tetapi yang lebih penting, selama obat di dalam ketiga Tong Luo Dan dicerna, Chu Xingyun dapat langsung dipromosikan menjadi Yin Dan yang 9 surga. Jika dipasangkan dengan Nirvana dan Chu Xingyun dapat berubah dari pemula dengan 6 makhluk surgawi menjadi penguasa Nirvana dengan makhluk surgawi hingga 3 bulan. Yang paling berharga adalah bahwa latihan kultivasi Tong Luo Dan adalah yang paling stabil. Di bawah penguatan meridian, Tong Luo Dan sangat stabil, bahkan lebih sempurna daripada belajar mandiri. Namun, dalam menghadapi manfaat besar seperti itu, Chu Xingyun ragu-ragu dan menolak untuk menerimanya secara langsung. Ini menunjukkan bahwa ia bukan generasi yang rakus. Orang seperti itu layak dibayar. Melihat Chu Xingyun masih ragu-ragu, Li Tianxiu berkata, tidak perlu ragu, obat ini hanya efektif untuk dunia Yin Yang, tetapi saya telah berada di Nirvana selama 10 tahun yang lalu, dan tidak ada gunanya untuk menyimpannya. Menghadapi kata-kata Li Tianxiu, Chu Xingyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan getir. Bagaimana mungkin obat yang begitu berharga tidak berguna? Jika itu benar-benar tidak berguna, Li Tianxiu akan menghargai itu di lengannya dan membawanya bersamanya. Untuk ketiga Tong Luo Dan ini, Chu Xingyun bertekad untuk mendapatkannya. Selama pertempuran di Nine Cold Palace, Chu Xingyun sangat terpukul. Meskipun sekarang telah diperbaiki dengan bantuan Ye Ling setelah tiba di dunia Qiankun, meridian baru itu tipis dan lemah, dengan ketangguhan yang tidak mencukupi, dan terlalu halus. Juga, jika ketiga Tong Luo Dan ini dilayani, Chu Xingyun tidak hanya dapat membersihkan meridian tubuh, tetapi juga meningkatkan kekuatannya ke Nirvana. Yang paling penting adalah bahwa meridian barunya yang baru, belum matang dan lemah akan diperkuat dengan sempurna. Setelah meridian telah diperkuat dengan sempurna, bahkan jika lubang hitam diundang, selama waktunya tidak terlalu lama tubuh dapat melawan. Untuk Chu Xingyun, ketiga Tong Luo Dan ini setara dengan kunci untuk membuka blokir lubang hitam dan baju besi Vientin. Meskipun bahkan jika itu diblokir, itu hanya dapat mempertahankan waktu 3 pukulan dan 2 gerakan, tetapi untuk Chu Xingyun, itu sudah cukup. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Chu Xingyun akhirnya mengangkat kepalanya dan memandang Li Tianxiu, apakah Anda memiliki harta penyimpanan di Departemen Ruang Angkasa? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Li Tianxiu mengangkat bahu dan berkata, harta penyimpanan di Departemen Luar Angkasa terlalu langka, dan mereka hanya dimiliki oleh orang-orang besar. Bagaimana saya bisa memilikinya? Tiba-tiba tertegun, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa sadar, menyimpan harta, dia awalnya banyak tetapi semua tinggal di benua roh yang nyata tidak membawa. Setelah merenungkan sejenak, Chu Xingyun menemukan tabung giok putih kosong dari ruang reinkarnasi, dan memasukkan 1000 silinder daun bambu ke dalam wadah. Bukan karena Chu Xingyun tidak ingin menginstal lebih banyak, tetapi ukuran tabung bambu relatif besar, paling banyak hanya bisa menampung 1000 tabung daun bambu hijau, dan tidak bisa muat lagi. Chu Xingyun tersenyum dan berkata, Tong Luo Dan Anda sangat penting bagi saya, dan saya menyambut, sebagai balasannya. Ini untuk Anda. Selama pidato itu, Chu Xingyun mengambil tabung giok putih dari ruang reinkarnasi keluar dan letakkan dengan lembut di atas meja. Saya terkejut melihat botol anggur batu giok putih di atas meja. Meskipun Li Tianxiu benar-benar tidak peduli dengan botol Tong Luo Dan, jika Chu Xingyun bersikeras untuk mengubahnya, akan ada anggur yang baik di distrik itu, bahkan anggur seperti itu sekarang, itu tidak akan sia-sia. 3 Tong Luo Dan. Alasan mengapa dia begitu murah hati sehingga dia memberikan ketiga Tong Luo Dan kepada Chu Xingyun sebenarnya karena dia merasa nyaman.
Meskipun dia dan Chu Xingyun baru saja bertemu satu sama lain, dalam hal perasaan Li Tianxiu, mereka seperti teman lama yang tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun, mereka memiliki perasaan yang akrab dan akrab. Dengan Chu Xingyun, Li Tianxiu merasa sangat nyaman, jadi dia mengirim 3 tong luodan. Jika Chu Xingyun mengumpulkannya secara langsung, Li Tianxiu tidak akan memiliki perasaan buruk. Dia murah hati dan bersemangat. Namun, Chu Xingyun ragu-ragu di sana sendiri, dan kemudian mengambil beberapa hal untuk perubahan, yang artinya berbeda. Setelah pertukaran selesai, Chu Xingyun tidak berutang apapun padanya, dan dia tidak perlu mengingat perasaan orang lain. Jika sebotol anggur halus, bahkan jika itu adalah anggur terbaik di dunia ingin mengubah ketiga tong luodan, bukankah dia akan memperlakukannya seperti orang bodoh? Sederhananya, Li Tianxiu tidak peduli dengan ketiga tong luodan, tetapi dia tidak ingin dimanfaatkan oleh orang lain, tetapi dia juga disebut bodoh. Dengan lembut meraih, Li Tianxiu meraih botol anggur. Begitu botol anggur dimulai, wajah Li Tianxiu berubah. Meskipun di permukaan itu hanya sebuah botol anggur kecil seukuran kepala manusia, tetapi ketika tertangkap di tangannya, ia pertama kali menyadari bahwa botol anggur itu tidak sederhana, yang ternyata menjadi raja berbasis ruang dengan kapasitas penyimpanan. Apa yang membuatnya sangat gembira adalah bahwa toples batu giok putih berisi ribuan daun bambu, yang terlalu berharga. Guci anggur putih dengan ruang di dalam cukup untuk membuatnya tergoda untuk keluar. Tidak ada peralatan penyimpanan, yang benar-benar nyaman. Terlebih lagi, ada 1000 barel daun bambu di dalamnya, yang sangat berharga bagi Li Tianxiu, yang sebagus anggur. Selama ekstasi, Chu Xingyun berkata lagi, guci anggur putih, 1000 barel anggur, 10.000 untayan angin emas, ubah 3 tong luodan, bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Li Tianxiu berdiri dengan ganas, matanya membelalak. Ribuan angin keemasan. Sebelum membual, bisakah Anda membuat konsep terlebih dahulu? Dalam Abyss of No Wind 100 layar, frekuensi angin emas nampak sangat rendah, 10 kali lebih rendah daripada Abyss of No Wind yang sebenarnya. Selain itu, begitu Anda masuk, Anda hanya dapat tinggal selama maksimal 3 hari. Setelah 3 hari, Anda perlu membalik posisi ke orang-orang di belakang. Dalam 3 hari, 3 atau 4 helai angin emas dapat ditangkap dengan keberuntungan, dan tidak ada dari mereka yang bisa ditangkap dengan nasib buruk. Dalam hal waktu rata-rata, dibutuhkan 1 hari untuk menangkap angin keemasan. 10.000 untayan angin emas itu berarti 10.000 hari, hampir 30 tahun. Sudah 3 tahun sejak Li Tianxiu datang ke sini, sampai sekarang, dia hanya menangkap lebih dari 800 helai angin emas. Awalnya, ia berencana untuk menangkap 1000 helai, dan meninggalkan di sini sementara, dan menunggu pencapaian permaisuri Wu, dan kemudian terus menangkap. Sebagai Kaisar Wu, masih ada hak istimewa. Kaisar Wu dapat tinggal di jurang tanpa angin selama 3 hari. Tapi sekarang, Chu Xingyun ingin mengiriminya ribuan angin keemasan. Ini, apakah kamu tidak menggodaku? Li Tianxiu jelas tidak bisa mempercayainya. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, aku tidak punya niat untuk menggodamu, tapi, bahwa 10.000 untayan angin emas tidak begitu baik untuk ditangkap. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus melakukan sesuatu untuk saya terlebih dahulu. Berdiri dengan bersemangat, Li Tianxiu berkata, Anda berkata, ada sesuatu yang perlu saya bantu. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, saya perlu 3.000 lonceng giok putih dan banyak sutra langit, dapatkah Anda membantu saya mendapatkannya sesegera mungkin? Apa yang sangat sulit? Sambil tersenyum, Li Tianxiu berkata, beri aku setengah jam, dan aku akan datang. Li Tianxiu berbalik dan berjalan keluar. Teknologi pratinjau halaman ini oleh Yong. Abyss of the Wind bukanlah ruang melingkar biasa, tetapi celah panjang dan sempit yang panjangnya ratusan mil. Tepi retakan yang panjang dan sempit tidak teratur, salah satunya memiliki tebing silindris dengan diameter 100 meter. Chu Xingyun mengenakan celana ketat, mengikat tali di pinggangnya, dan sibuk memanjat dinding gua. Di sekitarnya, 36 pengrajin surgawi dan 1000 pengrajin yang terampil melambaikan palu tambang dan menggali tebing. Di sepanjang tebing bundar, ribuan pengrajin menggali saluran melingkar. Setelah itu, menggunakan batang logam panjang sebagai bahan itu mulai memanjang ke jurang. Dengan upaya semua pengrajin, ruang silindris dengan diameter 100 meter dan batang logam panjang di tanah muncul di jurang tanpa angin. 365 batang logam panjang memanjang dari tanah ke tengah gua dari semua sisi. Semua kutub panjang logam bertemu di tengah ruang anular dan dipasang bersama. 365 batang logam panjang secara merata membagi seluruh tanah menjadi 365 bagian. Menatap ke bawah dari atas itu memberi orang perasaan yang sangat misterius dan misterius. Selanjutnya, dengan kesibukan ribuan pengrajin, 3.000 lonceng batu giok putih diikat ke langit sutra, menurut aturan tertentu, tergantung pada 365 balok ini. Setelah itu, pada potongan 365, diatur dalam cara yang sangat padat, lantai bambu dengan permukaan yang sangat hijau dan permukaan yang sangat halus dipoles, dan proyek selesai.
Setelah itu, semua pengrajin tidak pergi, tetapi menggunakan tulang punggung panah bambu untuk membangun sejumlah besar rumah bambu di tanah dengan diameter 100 meter. Ada total 991 rumah bambu mini. Setiap rumah bambu terletak di atas simpul susunan besar. Di tengah-tengah rumah bambu, berdiri kolom logam, dan bola kristal transparan ukuran kepala manusia dipasang di bagian atas pilar. Seluruh proyek membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikannya. Di tengah susunan besar dengan diameter 100 meter, itu adalah rumah bambu besar yang sangat indah dan indah. Di tengah-tengah rumah bambu adalah susunan gosip. Di tengah arai yin yang taiji di pusat arai bagua, bola kristal emas tidak bertatah, dan sebelum bola kristal emas, sebuah kasur batu giok putih diletakkan. Bola kristal emas ini sangat mahal, dan bola kristal ini saja bernilai 1 miliar batu roh. Karakteristik terbesar dari bola kristal emas ini adalah dapat menahan dan menyimpan energi angin. Seluruh arai besar dirancang dan diawasi oleh Chu Xingyun sendiri. Arai ini disebut Capture the Wind dan Capture the Shadow Arai. Fungsinya untuk mengumpulkan angin. Setelah memeriksa seluruh arai besar, dan mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah dengan semua garis arai, Chu Xingyun mengeluarkan batu roh kelas 9 senilai 100 juta batu roh, yang tergabung di inti arai besar, di bawah bola kristal emas. Di platform, saat batu roh kelas 9 sedang bertatah, seluruh susunan besar bergetar hebat. Dalam gemetar ganas, di 91 dan 81 rumah bambu, 81 bola kristal transparan secara bertahap menyala, dan jejak cahaya yang tidak ada bersinar di bola kristal. Sepanjang arai besar, total 81 batu roh kelas 9 yang bertatah. Jiupin Lingxi selalu berharga dan bebas pasar, meskipun dikatakan bernilai 100 juta Lingxi, Anda benar-benar menggunakan 100 juta Lingxi untuk membelinya, tetapi tidak ada yang mau menjualnya. Fitur terbesar Jiupin Lingxi adalah dapat memulihkan energi dengan sendirinya. Selama itu tidak habis sekaligus, Jiupin Lingstone akan secara otomatis menyerap aura di udara untuk menambah konsumsi sendiri, dan tidak akan pernah habis. Terima kasih atas bantuan Bai Bing untuk batu roh kelas 9 yang begitu banyak. Mengandalkan hubungannya yang baik dengan Departemen Militer, hanya 81 batu roh kelas 9 yang dipertukarkan. Alasan mengapa hubungan antara Bai Bing dan Departemen Militer begitu baik adalah karena Kamar Dagang Bai Yun dapat menciptakan kekayaan 20 juta batu roh untuk Departemen Militer setiap hari, yang sangat meningkatkan perbendaharaan kecil kementerian. Merasakan getaran deretan besar, ribuan pengrajin buru-buru bertindak. Alasan mengapa arai besar bergetar adalah karena konstruksi arai besar tidak cukup tepat, beberapa area longgar, beberapa area terlalu besar, dan ruang buffer hilang. Atas dan ke bawah seluruh platform, ribuan pengrajin menggantung tali di pinggang mereka, menyesuaikan node arai di berbagai posisi, dan gemetar seluruh arai besar dengan cepat diturunkan. Dari tremor intens, tremor umum, hingga tremor ringan. Akhirnya, di bawah upaya ribuan pengrajin, seluruh gemetar seluruh arai benar-benar padam. Duduk di inti arai besar, Chu Xingyun tidak bisa lagi merasakan getaran sedikit pun, dan kemudian mengangguk puas. Setelah arai besar diletakkan, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menguji kinerja arai besar. 3.000 lonceng giok putih, tergantung di bagian bawah platform dengan sutra langit, disusun dalam susunan angin antara tinggi dan rendah. Arai ledakan angin besar mencakup semua ruang di bawah platform dengan diameter 100 meter. Selama angin emas muncul di daerah ini, saya tidak ingin melarikan diri. Akhirnya, cahaya keemasan melintas, dan lonceng giok putih bersinar dengan cahaya keemasan. Saat Yuling bergetar, bel King Yue berbunyi, dan di bawah gaya gravitasi yang tak terlihat, angin keemasan dari ketebalan rambut langsung ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, dan kemudian dibor ke atas di sepanjang langit sutra. Ujung-ujung sutra langit terhubung ke 81 rumah bambu di 81 bola kristal transparan. Angin emas sangat halus, dia memasuki bola kristal transparan. Bola-bola kristal ini adalah non-atribut dan untuk sementara dapat menyimpan energi semua atribut, tetapi kapasitasnya terbatas dan tidak dapat disimpan terlalu lama. Setelah beberapa minggu rotasi cepat dalam bola kristal transparan, Jin Feng meninggalkan bola kristal dan berjalan di sepanjang langit sutra antara bola kristal menuju pusat arai besar. Saat ini, di tengah arai besar, di dalam rumah bambu besar, Chu Xingyun menyaksikan jejak angin emas dengan penuh semangat terus-menerus mengalir ke bola kristal emas di depannya. 3.000 lonceng giok putih dipicu satu demi satu, gunung emas, bergegas melalui garis-garis arai besar seperti angin dan listrik, dan akhirnya memasuki bola kristal emas satu per satu. Bola kristal emas tidak hanya dapat ditampung, tetapi juga disimpan secara permanen. Selama tidak ada kekuatan eksternal yang menyerbu, angin keemasan di bola kristal akan selalu ada. Melihat semakin banyak angin emas di bola kristal emas, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Pada tingkat ini, 3.000 lonceng batu giok putih dapat menangkap 300.000 untayan angin emas dalam satu hari, dan 100 juta untayan angin emas dalam satu tahun.
Segera, ribuan angin keemasan berkumpul di bola kristal emas. Mengangguk dengan puas, Chu Xingyun mengeluarkan bola kristal transparan dengan tangan besar dari tangannya, dengan lembut menekannya pada bola kristal emas, mengisap dengan lembut, lebih dari 10.000 helai angin emas, semuanya dihirup dalam bola kristal transparan. Sekarang Anda telah menyetujui orang lain, Anda harus melakukannya, terutama. Li Tianxiu telah memberikan kontribusi besar, 81 bola kristal ini, termasuk bola kristal emas $1 miliar ini, disediakan oleh Li Tianxiu, dan tidak ada yang mau menerimanya. Li Tianxiu sangat jelas bahwa meskipun ketiga Tong Luodan sangat berharga, mereka masih jauh lebih buruk daripada tabung anggur giok putih, ditambah 1.000 barel daun bambu hijau, dan nilai total 10.000 untaian angin emas. Meskipun Tong Luodan sangat penting bagi Chu Xingyun, 10.000 untai emas lebih penting bagi Li Tianxiu. Seorang pejuang sistem angin, kekuatan inti adalah angin, tidak ada ketegangan, tetapi apakah angin emas begitu mudah didapat? Bahkan jika Anda mencapai keadaan Kaisar Wu, bahkan jika Anda bisa tinggal di dalam jurang tanpa angin, berapa untaian yang bisa Anda tangkap? Mengambil Ling Feng Wu Huang sebagai contoh, ia pernah datang ke Abyssal Wind 9 kali dan tinggal selama ratusan tahun sebelum mengumpulkan puluhan ribu angin emas, rata-rata hanya 1.000 helai setahun. Semakin banyak angin keemasan yang ditarik, semakin banyak angin yang dapat dikontrol prajurit itu. Tetapi angin keemasan terlalu langka, dikatakan bahwa menangkap angin sebenarnya mirip dengan memancing, dan ikan di sini bahkan lebih menyedihkan. Suatu hari mungkin tidak dapat menangkap satu. Mengontrol piton pemakan roh, Chu Xingyun membawa bola kristal di tangannya dan bergegas ke kota Wufeng lagi. Dia bergegas langsung ke rumah Li Tianxiu di kota Wufeng dan mengetuk pintu Li Tianxiu. Melihat Chu Xingyun muncul begitu cepat, Li Tianxiu berpikir bahwa ada sesuatu yang lain untuk membantu, dan berkata, "Mengapa? Apakah ada sesuatu yang hilang? Saya akan segera mendapatkannya." Tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun melangkah ke gerbang, yang tidak cocok untuk penyerahan. Sepanjang jalan ke ruang tamu, Chu Xingyun langsung mengeluarkan bola kristal berukuran kepalan tangan dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Menunjuk bola kristal, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Ada lebih dari 10.000 helai angin emas di sini. Saya belum dengan cermat menghitung berapa helai, tetapi pasti lebih dari 10.000. Melihat Chu Xingyun dengan sikap biasa saja, Li Tianxiu tidak bisa membantu tetapi menyingkirkannya. Ada pedagang emas di seluruh kota yang tak berangin, banyak pejuang hidup dengan menangkap dan menjual angin emas, sinar angin emas bernilai 100.000 batu roh, yang disebut batu yang akurat. Tapi melihat Chu Xingyun, ada lebih dari 10.000 helai dalam satu tembakan, dan berapa banyak yang ada, hanya malas untuk menghitung. Alasan mengapa dia menolak untuk mengumpulkan uang dari bola kristal bukan karena Li Tianxiu memiliki terlalu banyak uang dan tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya, tetapi bahwa nilai 10.000 untaian angin emas adalah 1 miliar batu roh. Jangan berpikir bahwa jika Anda memiliki uang, Anda pasti akan dapat membeli Goldwind. Benda ini selalu dibawa pergi oleh Kaisar Wu ketika dia muncul. Penjual angin emas tidak ingin menaikkan harga, tetapi semua kaisar dari seni bela diri telah bekerja bersama untuk merumuskan aturan. Sinar angin emas, harganya 100.000 batu roh, dan pelaku tidak membunuh amnesti. Oleh karena itu, meskipun Goldwind memang 100.000, itu semua adalah makanan Cina Kaisar Wu. Bahkan jika Li Tianxiu kaya, dia tidak berani mengambil makanan dari piring Kaisar Wu, kalau tidak, dia tidak akan tahu cara mati. Oleh karena itu, Li Tianxiu benar-benar puas dengan membayar bola kristal emas senilai 1 miliar batu roh dengan imbalan 10.000 untaian angin emas. Bahkan, setelah menghabiskan 1 miliar batu roh, uangnya juga mengering dan dia berhutang banyak. Perlu disebutkan bahwa bola kristal transparan adalah hal yang berdiri untuk pedagang angin emas, dan harganya sangat rendah. Harga 81 bola kristal transparan menambah hanya beberapa ratus ribu batu roh. Yang paling berharga adalah bola kristal emas yang dapat menyimpan energi angin secara permanen. Awalnya, Chu Xingyun tidak tahu bahwa bola kristal di dunia masih dibuat oleh angin desa emas murni permanen. Itu dibeli oleh Li Tianxiu untuk membuat perbedaan, tapi dia tidak memikirkannya, tetapi memecahkan masalah besar. Jika tidak ada bola kristal emas seperti itu, Chu Xingyun harus berdiri di dekat bola kristal kapan saja, segera setelah ada angin emas itu akan segera ditarik, jika tidak, angin emas di dalam bola kristal akan menghilang sedikit lebih lama. Dengan bola kristal yang dapat menyimpan angin emas secara permanen, Chu Xingyun memiliki prioritas, dan Anda punya waktu untuk mempelajarinya, Anda tidak perlu menyimpannya di sini. Melihat Chu Xingyun dengan tampilan yang rumit, Li Tianxiu ingin mengatakan sesuatu, tetapi angin emas di bola kristal, tetapi dia tidak menunggu yang lain, jika dia tidak menyerapnya, itu akan segera menghilang. Meraih bola kristal di satu tangan, Li Tianxiu tidak mengatakan apa-apa, dan langsung pergi ke ruang latihan untuk sepenuhnya menyerap angin emas ini. Chu Xingyun tidak berbalik dan pergi, tetapi duduk di ruang tamu dan menunggu. Waktu yang dibutuhkan untuk menyerap angin emas tidak lama, dan bahkan 10.000 helai, tidak butuh banyak waktu. Duduk di ruang tamu, Chu Xingyun melihat sekeliling, sejauh yang dia bisa lihat, ada paket besar dan kecil yang ditumpuk di ruang tamu, semua kebutuhan sehari-hari sudah penuh, dan mereka sepertinya akan bepergian.
Pergi jauh. Mengerutkan alisnya, sejauh yang diketahui Chu Xingyun, Li Tianxiu tidak memiliki rencana untuk bepergian jauh, dapatkah dikatakan. Dalam keraguan, Chu Xingyun berdiri dan berjalan ke posisi dapur. Setelah melihat lebih dekat, ternyata bahan-bahan di dapur adalah yang paling umum dan termurah. Ada berbagai indikasi bahwa dana Li Tianxiu mengering, terus terang, dia tidak punya uang. Sambil berpikir, ada ketukan pintu di luar, ragu-ragu sejenak Chu Xingyun berjalan ke pintu dan membuka pintu. Pada pembukaan gerbang, seorang pria parubaya dengan wajah perubahan posisi berdiri di sana dengan sedih. Melihat bahwa Chu Xingyun muncul, perubahan-perubahan yang terjadi pada orang-orang setengah baya tidak bisa membantu tetapi terpana, apakah rumahnya terjual dengan sangat cepat. Di mana Li Tianxiu sekarang, dia pergi. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, tidak, dia ada di rumah, tapi dia sekarang sudah tutup dan tidak bisa keluar untuk bertemu denganmu untuk saat ini. Mengangguk dengan kecewa, pria parubaya yang berganti-ganti itu berkata tanpa daya, kalau begitu aku akan kembali nanti. Setelah ragu-ragu sebentar, Chu Xingyun berkata, apakah kamu melakukan sesuatu dengannya? Dengan canggung menggaruk kepalanya, perubahan-perubahan dari pria parubaya itu berkata, ini kasusnya, beberapa hari yang lalu, dia meminjamkan saya sejumlah uang, saya memiliki tangan yang kuat baru-baru ini. Berapa banyak dia meminjammu? Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh. Dengan ragu menatap Chu Xingyun, dan perubahan-perubahan dari pria parubaya akhirnya berkata total meminjamkan saya 30 juta batu roh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chu Xingyun mengambil 30 juta batu roh langsung dari ruang reinkarnasi dan memberikannya kepada pria parubaya, dan mengambil kembali catatan pinjaman Li Tianxiu. Ketika pria parubaya itu diusir, Chu Xingyun memintanya untuk berkhotbah kepada orang-orang yang dipinjam oleh Li Tianxiu, dan sekarang datang untuk mengumpulkan uang. Semua hutang akan dilunasi hari ini. Segera kreditor Li Tianxiu bergegas dengan faktur. Selama ada faktur, Chu Xingyun akan membayarnya. Total lebih dari 400 juta lingqi dilunasi, dan akhirnya utang Li Tianxiu dilunasi. Hingga saat ini, Pulau Tiangong dapat menghasilkan keuntungan 60 juta yuan sehari, dan 1,8 miliar yuan sebulan. Ini baru permulaan, dengan pengembangan produk-produk baru yang berkelanjutan, keuntungan Pulau Tiangong akan meningkat tajam. Namun, mengenai uang, Chu Xingyun tidak banyak berarti, Pulau Tiangong saat ini lebih fokus pada penelitian dan pengembangan, sedangkan untuk menghasilkan uang, ini hanya kebetulan. Jalan Rune adalah inti dari Pulau Tiangong. Dengan mengambil Chu Xingyun sebagai intinya, 36 hari pengrajin sebagai pelengkap, dan 100.000 pengrajin dan 200.000 asisten pengrajin sebagai dasar, kami akan melakukan yang terbaik untuk meneliti dan mengembangkan cara Rune. 40.000 murid muda juga mulai mempelajari simbol dan pola secara komprehensif, mereka adalah masa depan dan harapan Pulau Tiangong. Akhirnya, Li Tianxiu menyerap 10.000 helai rumah besar emas dan berjalan keluar dari ruangan dengan penuh semangat. Setelah menyerap 10.000 helai angin emas, kekuatan Li Tianxiu meningkat dengan gila, pedang diayunkan, dan angin kencang menjerit, sangat berbeda dari sebelumnya. Memasuki ruang tamu, Li Tianxiu tersenyum, dan hendak mengucapkan terima kasih kepada Chu Xingyun, tetapi menemukan Chu Xingyun di depan tumpukan catatan. Tentu saja, Li Tianxiu tahu dilemanya, tetapi harga dirinya tidak membiarkan dirinya berhutang pada orang lain. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, meskipun Chu Xingyun sedikit sedih di dalam, dia tidak bisa mempertanyakan kepribadian dan integritas orang lain. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan kesalahan. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, aku tahu kamu kuat, tapi angin keemasan ini tidak begitu langka dan berharga bagiku, jadi kamu tidak perlu seperti ini. Angin emas tidak jarang, tidak berharga. Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Li Tianxiu memiliki pikiran yang berantakan. Jika beberapa ratus ribu tidak langka dan berharga, lalu apa itu? Jika Anda dapat membeli tanpa batas, keberadaan Ling Feng Wuhuang akan membelikannya ratusan ribu helai sesuka hati, dan kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial. Angin emas ini hanyalah primer. Semakin banyak angin keemasan di dalam tubuh, semakin kuat angin kental dan semakin kuat angin yang bisa bersemangat. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, pikiran Li Tianxiu berada dalam kekacauan. Angin emas yang sangat berharga, Chu Xingyun tampaknya berada di ujung jarinya. Jika ada sejumlah besar angin emas, maka, apakah Anda membelinya dengan uang? Itu tidak mungkin. Bahkan Kaisar Wu hanya dapat membeli dalam jumlah terbatas. Jika dia membeli banyak, bahkan jika dia sekuat Kaisar Ling Feng Wu, dia tidak akan bisa membeli banyak dari itu. Apakah Anda teman Chu Xingyun? Tetapi persahabatan antara tuan-tuan seringan air, dan teman-teman tidak dapat memanfaatkan orang lain tanpa batas waktu. Kalau dipikir-pikir, sepertinya hanya ada satu cara, yaitu Yu Chong. Begitu dia menjadi penguasa Chu Xingyun, itu sama dengan lengan kiri dan kanan Chu Xingyun. Merupakan hal yang wajar untuk memperkuat lengan kiri dan kanannya, bahkan jika Li Tianxiu bertambah, dia akan merasa nyaman. Jika itu orang lain, mungkin sulit bagi Li Tianxiu untuk membuat keputusan, jika itu tidak baik, dia pasti akan menjadi pelayan.
Namun, Chu Xingyun berbeda. Dan Chu Xingyun bergaul, Li Tianxiu merasa sangat santai, sangat alami, sangat bahagia. Jika ia adalah kepatuhannya, hati Li Tianxiu tidak ada perlawanan. Hanya saja, hanya berlutut di tanah, menangis dan berteriak menjadi pelayan orang lain. Li Tianxiu sedikit tidak bisa memakai wajahnya. Melihat Li Tianxiu terpana di sana, Chu Xingyun tertawa tanpa sadar. Melihat Li Tianxiu sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Saya berencana untuk membangun Jin Feng Tang di kota Wufeng. Apakah Anda akan menerima penunjukan saya sebagai tuan rumah Jin Feng Tang?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Li Tianxiu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, "Ya, itu adalah Golden Phoenix Hall, Phoenix. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, "Saya memberikan sejumlah besar angin emas setiap bulan untuk digunakan sebagai gaji anggota Jin Feng Tang. Sebagai tuan rumah, gaji Anda adalah 1000 angin emas setiap bulan." Mendengar inisiatif Chu Xingyun untuk meminta, Li Tianxiu merasa lega dan membuat keputusan secara instan. Meskipun secara harfiah, Chu Xingyun tidak memintanya untuk menjadi pelayan, tetapi jika itu bukan Yu Chong, mengapa Li Tianxiu mendapatkan 1000 gaji emas sebulan? Sebatang angin emas adalah 100.000 batu roh, 1000 helai adalah 10 juta batu roh. Dengan harga ini, tidak ada masalah untuk menyewa Kaisar Wu. Dengan menghirup gemetar, Li Tianxiu mundur selangkah, lalu berlutut, mengepalkan tangan dan dadanya, dan berkata dengan keras, "Li Tianxiu, yang bersedia melayani sebagai teman kerajaan, biarkan saudara laki-laki itu mengirim." Apa? Melihat Li Tianxiu jatuh di depannya, Chu Xingyun berdiri kaget. Tuhan bisa bersaksi, dia benar-benar tidak bermaksud menerima Li Tianxiu sebagai bangsawan. Dengan cepat menjangkau, Chu Xingyun mengangkat Li Tianxiu dan tersenyum pahit, "Apa yang kamu lakukan, aku tidak bermaksud begitu." Melihat ekspresi sedikit malu dan senyum pahit Chu Xingyun, Li Tianxiu tidak bisa membantu tetapi dia bisa melihatnya. Kata Chu Xingyun barusan tidak dimaksudkan untuk menerimanya sebagai pelayan. Namun, jika itu hanya teman, konflik kepentingan, bahkan jika keduanya dekat lagi, pada akhirnya akan terbatas. Hanya dengan menjadi ketaatan Chu Xingyun dan keluarganya sendiri dia bisa benar-benar intim. Memikirkan hal itu, Li Tianxiu buru-buru dan serius mengepalkan tangan dan berkata dengan sangat serius, "Aku tahu kamu tidak bermaksud seperti itu, tapi sikapku masih sama." Li Tianxiu bersedia melayani sebagai bangsawan, biarkan saudara laki-laki itu mengirim. Memarahi kepalanya tanpa daya, Chu Xingyun tidak bisa lagi menolak. Ini seperti seorang wanita, berbaring di depan Anda dengan lembut seperti air, bersedia menawarkan segalanya, tetapi Anda menolak, yang benar-benar memalukan. Awalnya, Chu Xingyun hanya menganggap Li Tianxiu sebagai teman, tetapi ia bahkan ingin menjadi pelayannya. Jika Anda memikirkannya dengan seksama, itu tidak buruk. Yu Chong tidak kalah. Hanya saja ketika mereka bekerja sama satu sama lain, Chu Xingyun adalah yang utama. Hubungan antara teman-teman tidak akan berubah. Yang disebut Yu Chong, meskipun ditafsirkan menurut definisi, tampaknya lebih rendah. Namun, ini tidak terjadi ketika benar-benar rukun. Setiap kelompok perlu memiliki seorang pemimpin. Yang disebut Yu Chong dikelilingi oleh Chu Xingyun, dan segala sesuatu yang terutama didasarkan pada Chu Xingyun. Perbedaan terbesar antara Yu Chong dan teman adalah bahwa teman baik dan jahat. Jika Anda melakukannya dengan benar, saya akan membantu Anda. Jika Anda melakukannya dengan salah, maka teman Anda akan pergi. Tapi Yu Chong tidak sama, tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Jika kakak adalah seorang perampok, Yu Chong adalah pencuri, kakak adalah seorang kaisar, Yu Chong adalah seorang jenderal, terlepas dari baik dan jahat, semuanya didasarkan pada kakak. Karena Anda tidak dapat menolak, Anda hanya dapat menerima. Melihat Li Tianxiu, Chu Xingyun berkata sambil tersenyum, "Karena kamu bersikeras, aku tentu menginginkannya, tapi jangan menyesalinya." Dengan senyum ringan, Li Tianxiu berkata, "Tidak ada yang perlu disesali atau tidak untuk disesali. Meskipun kami sudah lama tidak berhubungan, saya percaya pada karakter dan etika Anda." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Karena itu yang terjadi, maka saya diterima, dan saya akan memberi Anda kekuatan penuh Jin Feng Tang." Mengangguk dengan gembira, Li Tianxiu mengambil alih tugas itu, tetapi segera, Li Tianxiu menunjukkan keraguannya. Melihat Chu Xingyun dengan bingung, Li Tianxiu berkata, "Selama ada sejumlah besar angin emas untuk disediakan, sangat mudah untuk membangun gereja Phoenix emas, tapi pintu masuk macam apa ini gereja Phoenix emas ini? Apa itu?" Menghadapi pertanyaan Li Tianxiu, Chu Xingyun tidak bisa tidak jatuh ke dalam kontemplasi. Alasan membangun Jin Feng Tang adalah untuk mengatur pekerjaan bagi Li Tianxiu dan menemukan sesuatu untuk dilakukan. Kedua, menangkap angin dan menangkap bayang-bayang, angin emas yang terkumpul terlalu banyak, jika dijual dalam jumlah besar, harga angin emas pasti akan anjlok, dan pasti akan didambakan oleh kelompok kaisar bela diri dan menyebabkan masalah pada tubuh bagian atas. Oleh karena itu, ini adalah solusi terbaik untuk membangun lorong dengan angin emas sebagai intinya. Hanya saja meski mulut ini bisa dengan mudah ditegakkan, apa misi mulut ini? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan
cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.